zat tersebut kalau misalnya ada di dalam obat atau misalnya diminum ya sama terutama pada anak ya, itu akan menyebabkan istilahnya suatu reaksi. Nah, si etilen glikol ini memang jadi memang zaman dulu saya kecil pun saya juga minum obat sirup ya. Saya juga, Iya, Dok. alhamdulillah sehat nih gitu ya. Kenapa sekarang? Jadi dari 209 anak itu hampir 99 tuh meninggal. Berarti kan kurang lebih 50% ya. Ada beberapa pasien gitu ya, ternyata dia tidak pernah mengkonsumsi obat sirup, tapi heboh banget nih, apalagi buat ibu-ibu yang punya anak kecil karena baru beberapa hari yang lalu masih hangat BPOM ini menarik sejumlah obat sirup untuk dari peredaran, itu berarti nggak boleh digunakan lagi. Wah, ini kalau teman-teman netizen yang punya anak kecil pasti khawatir nih, apalagi overthinking. Wah, kenapa ini ditarik? Kok bisa ditarik sekarang? Nah, kita bahas di Obras. Obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas bareng saya Yasir Neneama. Saya sapa dulu teman-teman yang sedang menyaksikan Obras. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar teman-teman semuanya? Agak batuk sedikit. Minum dulu ya. Ada tulisan Obrasnya nih. Oke, berbicara soal obat sirup yang dilarang peredarannya oleh BPOM, tentu kalau saya yang ngobrol nggak akan expert gitu. Untuk itu saya telah menghadirkan salah satu tamu di rumah Obras, yaitu Dr. Agni Hartati, yaitu dokter spesialis anak. Selamat pagi, siang, sore, malam, karena ini kan teman-teman netizen nontonnya kita nggak tahu ya. Salam sehat, Dr. Agni, apa kabar? alhamdulillah terima kasih sehat. Sehat ya? Yes. Ini pasti lagi kecimpringan, bukan kecimpringan, ribet juga ya, ditanyain sama Betul. anak pasien gitu Ya, ibunya. Ibunya soalnya obatnya gimana nih dok, gitu-gitu. Nah, jadi pertanyaan saya ini bisa tolong dijelaskan ke teman-teman netizen, kenapa akhirnya obat sirup ini dilarang? Bahasa kerennya, ada apa dengan obat sirup di Indonesia? Iya. Silakan, dok. Oke. Makasih ya. Jadi kenapa obat sirup itu istilahnya tidak boleh diedarkan atau di stop dulu untuk jangka waktu sementara ya. Sebenarnya sih bukan karena obatnya. Misalkan obat sirup, ya obat sirup kan banyak kan, obat batuk, obat panas, obat pilek gitu kan. Sebenarnya sih bukan dari jenis obatnya, tetapi ada kandungan di dalam obat sirup tersebut gitu. Satu poin harus digarisbawahi, ada kandungan tertentu di obat sirup tersebut yang mengakibatkan obat sirup itu harus dicabut. Ditarik dulu atau di stop. Apa kandungannya tuh dok? Jadi yang harusnya tidak boleh di dalam obat sirup itu namanya yang sekarang lagi terkenal ya, namanya etilen glikol sama dietilen glikol. Oke, saya nggak bisa nyebutin ulang, Ya, jadi dokter aja nyebutin. Nah, zat tersebut kalau misalnya ada di dalam obat atau misalnya diminum ya sama terutama pada anak ya, itu akan menyebabkan istilahnya suatu reaksi. Nah, si etilen glikol ini memang paling sering efek sampingnya itu terhadap ginjal. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ada di dalam obat dengan dosis yang berlebih ya, itu akan menyebabkan gangguan pada ginjal anak tersebut. Bahkan terjadi gagal ginjal lah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa baru sekarang? Nah, kenapa baru sekarang? Ini kan orang nanya kan. Nih ibu-ibu pasti overthinking nih. Segala macam lah disalahin, BPOM disalahin, ini disalahin. Mungkin dokter juga disalahin. Dok, kenapa baru dikasih tahu sekarang gitu pasti kan. Nah, jadi kenapa baru sekarang? Nih kronologinya seperti apa, dok? Ya, jadi kenapa baru sekarang? Jadi memang zaman dulu saya kecil pun saya juga minum obat sirup ya. Saya juga, Iya, alhamdulillah sehat nih gitu ya. Kenapa sekarang? Jadi beberapa bulan terakhir ini, terutama pada waktu awal tahun 2022, angka kejadian istilahnya gagal ginjal akut pada anak itu meningkat gitu ya. Tiba-tiba kok ada ya anak nih, terutama memang hampir di atas 50% di bawah 5 tahun kejadiannya. Anak-anak ada gangguan ginjal. Lalu diselidik-selidik gitu ya, penyebabnya apa nih? Karena kan gagal ginjal bukan hanya istilahnya satu penyebab, bisa banyak ya, bisa dari infeksi, bisa dari dehidrasi karena kurang minum sehingga ginjalnya terjadi gangguan, lalu bisa juga karena intoksikasi dari suatu zat, bisa dari makanan atau dari minuman gitu. Nah, diceklah, akhirnya didapatkan bahwa pasien-pasien yang terakhir terkena gagal ginjal pada anak gitu ya, dia ditanya minum obat apa saja gitu kan, dibawalah diceklah tuh obatnya gitu kan, ternyata ada salah satu kandungan obat yang tidak boleh masuk di dalam zat sirup
pada anak tersebut itu ada dan ternyata kadarnya tinggi. Kenapa baru terjadi sekarang gitu kan? Pasti ibu-ibu nanya nih kenapa ya dok? Nah itu pun kita dokter pun gitu ya dan Kementerian Kesehatan juga masih mencari kenapa? Apa memang produsen obat tersebut istilahnya karena kebutuhan banyak nih obat batuk pilek kan COVID kan anak-anak keluhannya sekarang kayak viral ya. Betul. Jadi kayak ISPA atau infeksi nafas atas, batuk pilek gitu kan. Obat batuk pilek pasti kan kebutuhannya meningkat dong. Gitu. Sedangkan mungkin masih kemungkinannya masih hipotesa ya. Betul. Jadi apa mungkin istilahnya si obatnya nih gitu ya kurang nih sehingga mereka ya menambahkan si obat zat tersebut yang ya? harusnya tidak boleh gitu masuk ke dalam sirup. Sederhananya mungkin jadi salah satu strategi mereka ya di tengah kebutuhan meningkat, akhirnya mereka menggunakan zat tersebut. Ternyata dalam kajiannya efek sampingnya adalah gagal ginjal akut. Dan memang angka gagal ginjal akut pada anak itu memang lagi tinggi-tingginya. Tiba-tiba tuh meningkat. Ya, walaupun pada anak memang gagal ginjal tuh bisa terjadi tetapi tidak semeningkat ini gitu ya, dan angka kematiannya pun agak tinggi gitu. Jadi dari 209 anak itu hampir 99 tuh meninggal, berarti kan kurang lebih 50% ya. Gitu. Jadi makanya kita pun dokter anak jadi bingung dari mana nih, akhirnya teliti lah sampai Kemenkes juga ikut ikut turun tangan gitu kan, dan akhirnya di stop dulu pemberhentian obat sirup pada anak, semua obat sirup bukan hanya untuk obat panas saja, vitamin pun di stop. Gitu. Obat sirup ya pada anak? Ya semua sirup sampai jadi memang BPOM dan Kemenkes sedang melakukan penelitian, maksudnya sedang diteliti nih kandungan semua obat sirup yang ada itu mau dilihat gitu. Jangan sampai ada saat yang tadi dokter sebutin ya. Itu. Jadi kan sebenarnya sih seharusnya zat itu tidak ada. Kalau misal ada pun gitu ya, itu ada memang dari FDA di Amerika tuh dibilang zat itu boleh misalnya nih, kalau misalnya boleh pun kadarnya harus kecil, hanya 0,1%. Kalau melebihi itu, nah itu yang akan merusak ginjal. Zat tersebut yang tadi disebutin yang saya nggak bisa nyebutin, susah. Itu tuh sebenarnya fungsinya apa sih? Akhirnya ditambahkan ke situ? Nah, itu dia itu sebenarnya dibilang sih memang manis ya, dan sebenarnya tidak ada bau gitu kan. Jadi sebenarnya harusnya tidak ada. Nah, fungsinya itu ya karena mungkin hanya menambah manis gitu loh. Ya. Jadi pun kalau nggak ada zat tersebut juga nggak apa-apa ya. Oke, ini akhirnya sedang ditelusuri kan oleh BPOM. Tapi sebenarnya ada hal positif yang saya lihat di sini karena pemerintah nampaknya juga geraknya lumayan cepat ya. Betul. Cepat akhirnya kayak wah angka gagal ginjal akut pada anak banyak nih harus ditelusuri. Kalau coba ada pembiaran segala macam mungkin tidak akan secepat ini ya. Sepakat nggak kalau pemerintah memang cepat menangani ini? Jadi dengan cepat sehingga juga istilahnya kan dengan begini jadi istilahnya orang tidak gampang beli obat ya. Betul. Kan kalau di Indonesia memang terkenal sakit sedikit ke apotek dikasih obat. Bahkan antibiotik pun tanpa resep bisa beli. Iya. Ya, jadi kan justru kita tidak bisa istilahnya mengatur ya. Maksudnya peredaran obat apa saja sih yang keluar gitu kan. Tetapi dengan adanya peristiwa ini sehingga apotek walaupun rumah sakit pun atau misalnya tempat praktek mereka juga jadi lebih terbatas, maksudnya kayak obat-obatan nyatakan harus di stop dulu, jadi penjualan pun nanti dengan resep dokter ataupun dengan usul dari dokter gitu, jadi tidak boleh beli sendiri. Nah, kalau berbicara soal salah satu dampaknya adalah gagal ginjal. Sebelum ke situ, kan ternyata kalau yang saya baca nih kan cuma beberapa merek obat aja gitu, boleh kasih tahu nggak? Apa aja yang sepengetahuan dokter aja? Jadi kan memang Badan POM atau BPOM itu baru mengeluarkan 5 obat ya. 5 obat. Ya, yaitu kan memang yang pertama itu Thermorex ya, Thermorex sirup. Lalu ada yang dari si Unibaby ya, jadi dari Baby Cough itu tuh ada yang batuk pilek atau yang obat panasnya dari yang itu. Jadi memang baru 5, tetapi memang Badan POM tuh masih sampai saat ini tuh masih ya diharapkan dalam 1 minggu ini Kemenkes akan mengeluarkan memang obat-obat mana saja seperti itu. Jadi untuk saat ini memang baru 5. Untuk saat ini baru 5 teman-teman netizen, tapi memang masih yang lain itu masih dikaji gitu kan. Jadi tidak bertambah ya. Jadi sebaiknya jangan mengkonsumsi dulu ya. Betul. Yang sudah terlanjur konsumsi, overthinking nggak, khawatir nggak? Ya itu makanya. Jadi kalau sudah mengkonsumsi, ya saya bilang. Jadi ada anak ini mengkonsumsi obat yang sama, tetapi dia tidak kena gagal ginjal. Ya mungkin dia imun tubuhnya lebih bagus atau mungkin ginjalnya juga mengsekresikannya lebih bagus gitu ya. Jadi ya ayah bunda tidak perlu panik gitu ya, ibu-ibu di rumah tidak perlu panik.
Pokoknya kalau misalnya ada gejala baru dibawa ke rumah sakit. Saat ini kalau sudah pernah mengkonsumsi di stop dulu saja semua obat-obat sirup. Ada pencegahan nggak, kayak ayah bunda pasti bingung nih, wah kamu ternyata minum obat ini nak gitu, terus aduh apa yang harus saya lakukan sehingga anak saya benar-benar tidak kena gagal ginjal? Dilihat apabila anaknya tidak ada keluhan, istilahnya kan kalau gagal ginjal akut itu orang tua paling gampang melihat dari urinnya, produksi urin atau produksi kencingnya. Kalau kencingnya menurun atau tidak ada sama sekali, nah itu berarti dia sudah mengalami Dalam 1 kali 24 jam atau dalam 12 jam sampai 24 jam. 12 jam sampai Ya. 24 jam. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya sudah mengalami penurunan, jadi dia jarang nih. Kan harusnya anak bisa kencing kan 3 sampai 4 jam sekali. Wah, anak saya sampai 12 jam nggak kencing nih. Nah, itu kita sudah sebut dengan istilahnya anuria. Ada gejalanya. Ya, ada gejala Oke. gitu kan. Itu ayah bunda boleh bawa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada gejala, ya sudah tidak perlu panik, stop saja obatnya. Berarti itu nggak boleh panik ya, ayah Yes. bunda jangan terlalu panik. Tapi selain itu gejalanya apalagi? Kalau dilihat dari tadi kan gejalanya hanya lihat dari frekuensi kencing gitu. Ya. Selain itu ada tidak gejala-gejala lain yang bisa diidentifikasi secara kasat mata, nggak perlu ke dokter? Paling gampang sih memang itu ya kalau gagal ginjal. Tetapi kalau yang berhubungan yang gagal ginjal dengan istilahnya sekarang ini kan kita bilangnya itu kan penyebabnya ini belum jelas nih gitu ya. Jadi masih misterius gitu ya. Nah, ini tuh biasanya didahului dengan panas badan dulu biasanya anak. Ada panas badan dalam 7 sampai 14 hari, kadang disertai dengan gangguan pencernaan seperti diare atau muntah ataupun gangguan pernafasan seperti batuk pilek gitu ya. Jadi dari riwayat nih dia panas, batuk pilek atau diare 7 sampai 14 hari sebelumnya. Setelah itu baru dia mengalami itu produksi urin yang berkurang atau bahkan tidak kencing sama sekali. Oke, Jadi harus ada itu syaratnya. Kalau ayah bunda, nih teman-teman netizen yang punya anak kebetulan terus dia panik, overthinking, walaupun anaknya baik-baik aja, terus dibawa ke dokter, dok tolong periksa anak saya dan pastikan anak saya tidak kena gagal ginjal akut. Punya pengalaman seperti itu atau gimana, dok? Nah, kalau saya sih punya pengalaman, teman saya pernah mendapatkan case ini ya, dan pasien teman saya tuh akhirnya meninggal ternyata ya. Oke. Itu anak tersebut masih normal ya, masih main, masih ngobrol ya, tetapi tidak kencing. Oh gitu. Ya, anaknya bukan tipe yang memang kan case Merasakan by case tapi itu tidak, beda-beda ya gitu ya. Ada teman saya juga dapat istilahnya kasus ginjal ini ya, gagal ginjal ini, ada anaknya sudah datang dengan cara lemas gitu ya, atau dia ada yang sudah datang dengan kejang-kejang, ada juga. Tetapi yang pasien terakhir itu tuh dia datang anaknya masih normal, masih CM, cuman dok anak saya nggak kencing dok, kenapa ya gitu. Dilihat ternyata hasil, satu lagi harus diperiksakan kadar, istilahnya kita marker ginjal ya, gitu biasanya kreatininnya. Ternyata nilainya tinggi di atas 1,5, lebih dari nilai normalnya. Nah, masih bagus nih anak 1 hari, 2, 3 hari dirawat juga bagus. Tapi kan kadang di rumah sakit yang tipe rendah kan di Indonesia tuh nggak semua rumah sakit bisa istilahnya cuci darah ya pada anak. Sedangkan kalau udah mulai gagal ginjal dan dia udah yang end stage gitu harus cuci darah gitu kan. Carilah rumah sakit yang rujukan. Anak tersebut masih bagus ya, masih dirujuk pun masih bagus ya. Tapi tiba-tiba penurunan dan akhirnya meninggal. Jadi memang cepat sekali gitu ya, progresif banget ini penyakitnya. Gagal ginjal itu ya? Yang sekarang ini ya gitu. Berarti benar-benar harus waspada ya? Ya, pokoknya kencing harus dilihat. Betul. Berarti ini penting juga nih bahwa ya bunda jangan lupa untuk selalu memantau kencing anaknya. Ya, Kadang-kadang kan suka apalagi sudah skip, besar ya. kelupaan gitu ya. Betul. Terus ada cerita lagi nggak dari pasien, dari dokter? Kan biasanya pasti banyak pasien, apalagi respon terhadap tiba-tiba obat sirup ini ditarik, apalagi dampaknya gagal ginjal akut ini. Nah, memang setelah berita ini banyak ayah bunda tuh yang WA saya gitu ya, pasien-pasien saya, dok gimana? Iya, apalagi kan baru berobat misalnya hari Senin, ini kan diturunkan kan hari Rabu ya, bahwa kita dokter anak gitu ya, tenaga kesehatan ya, bukan dokter anak saja, semua tenaga kesehatan tidak boleh memberikan resep berupa sirup gitu ya, dari Kemenkes dan dari kalau kita berarti dinaungi oleh IDAI ya, Ikatan Dokter Anak, kita nggak boleh dulu, yes. Jadi ya udah ibu WA lah, saya bilang ya udah Bu, kita stop aja saat ini, berarti pemakaian obatnya dengan cara mempuyerkan lagi, obat puyer gitu. Obat puyer itu yang obat yang digerus itu Iya, loh, betul. teman-teman netizen, jangan sampai Iya. yang diulek gitu. Betul, karena bukan obatnya yang membuat gagal ginjal, Tapi tetapi kandungan zat yang ada di obat sirup tersebut. Gitu. Nah ini nih yang kadang-kadang suka salah kaprah nih kalau saya lihat di komen-komen netizen ayah bunda tuh, wah ternyata obatnya ini. Jadi sekali lagi ditegaskan ya, berarti kandungan kandungan zat yang ada di dalam obat sirup tersebut yang mengakibatkan gagal ginjal, bukan kandungan yang untuk obat tersebut. Ya, begitu.
gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga nih, ibu-ibu, ayah bunda semua pasti mereka reaktif kan? Ya. Reaktif dengan kejadian ini. Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan sehingga mereka tuh tidak, yang sudah terlanjur konsumsi, itu berarti obatnya harus diganti atau seperti apa dong? Iya, di stop dulu semua obat sirupnya di stop, lalu boleh balik ke dokter nanti meminta resep untuk obat puyer sementara. Oke. Tetapi kan memang seperti kita ketahui kadang-kadang orang Indonesia itu kan istilahnya kalau anak sakit tuh pengen cepet-cepet sembuh gitu kan, padahal kadang kayak panas badan itu kan suatu proses, panas itu kan suatu proses pertahanan tubuh juga ya, maksudnya suatu proses lagi ada peradangan dalam tubuh gitu kan. Sebenarnya kalau di luar negeri pun kapan sih diberikan obat panas gitu kan, jika memang nih kan aku misalnya panas nih suhunya berapa 37,5 hangat gitu ya, kasih dulu sebenarnya sih minum yang cukup gitu kan, minum yang cukup sambil dikompres gitu kan. Kalau dia sudah turun dengan itu kan obat panas tidak perlu gitu betul. kan. Nah tetapi kalau misalnya anak memiliki riwayat step atau kejang demam gitu ya, nah itu boleh tuh dia memang sedia obat panas. Lalu kayak batuk kan proses pertahanan tubuh. Jadi ada virus atau bakteri yang masuk, dia ingin mengeluarkan dengan cara membatukan. Orang alergi kan itu kan juga sering batuk kan, dingin gitu kan. Sebenarnya nggak perlu Termasuk obat. saya ini alergi Iya, kan sebenarnya dia nggak perlu obat, tapi hindari pencetus. Betul, Gitu hindari loh. pencetus. Iya, jadi ayah bunda di rumah kalau memang tidak ada gejala berat gitu ya kan, misalnya kayak batuk pilek kan sering banget nih anak-anak apalagi di bawah 5 tahun. Coba deh pola hidup sehat dulu gitu ya, makan makanan yang sehat, lalu minum yang cukup, cuci tangan seperti itu. Kalau memang sudah gejala memang agak lama, panas lebih 3 hari atau panas sampai 40, boleh ayah bunda misalnya konsul ke dokter untuk mendapatkan obat panas. Iya, ini kadang-kadang nih ayah bunda kan bentuk kasih sayangnya kali ya kepada anaknya, jadi overthinking banget gitu. Harus Jadi, ada obat panas. Gitu aduh, kan. anak saya panas baru 12 jam Ya, gitu, betul. udah panik langsung, aduh kasih obat sirup, kasih ini gitu. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu tuh bisa dikontrol ya. Iya. Jangan sampai itu dilakukan. Kan proses respon tubuh kan kita lihat Betul. bertahap gitu. Oke, berbicara soal gagal ginjal nih, sebenarnya resiko gagal ginjal akut itu pada anak itu seperti apa? Tapi minta dijelasin dulu nih, pasti teman-teman netizen, ayah bunda ini juga pasti bingung nih. Gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, bedanya apa dulu nih? Iya, Dok? itu memang kan dari waktunya ya, gitu. Kalau gagal ginjal akut, memang itu biasanya tuh dia 7 sampai 14 hari. Jadi kurang dari 14 hari. Kalau kronik pasti yang udah lama ya, dia penyakitnya udah lebih. Nah, lalu gagal ginjal ini bukan hanya dari gara-gara obat saja. Betul. Jadi gagal ginjal ini banyak penyebabnya ya, makanya mesti dilihat nih. Jadi makanya kemarin pun ada kasus gagal ginjal, anak datang tidak kencing atau produksi kencing berkurang, itu cari dulu penyebabnya. Ada infeksi nggak di dia gitu kan ya. Infeksi itu macam-macam, bisa dari virus ataupun bakteri. Atau anak tersebut dehidrasi enggak, karena namanya dehidrasi kurang cairan pasti kan ginjal juga kolaps, terjadi gangguan juga gitu kan. Lalu baru nih yang terakhir karena intoxikasi pun bisa karena makanan, bisa karena minuman, nah bisa juga karena obat-obatan. Nah ternyata pada pasien-pasien yang kemarin datang dengan gagal ginjal, ternyata salah satu penyebabnya selain infeksi virus itu ya ataupun bakteri, ternyata juga dari intoxikasi. Gitu. Nah makanya obat ini yang sekarang sedang diteliti. Ya. Nah, penelitiannya itu informasinya nih bisa diupdate nih ke teman-teman netizen nih, ayah bunda juga nih. Pendekatannya udah penelitiannya ataupun bahasa keren investigasi dari Menkes yang bekerja sama dengan BPOM ini sudah sejauh mana? Iya, data yang tadi saya dapatkan siang tadi ya, ternyata kan memang pasien-pasien yang ternyata penyebabnya dari kemungkinan intoksikasi obat ternyata diberikan antidotum atau penawar yang sudah datang. Kalau nggak salah sih dari Singapura ya obatnya itu diberikan pada pasien yang memang gagal ginjal karena kemungkinan intoksikasi itu ternyata responnya bagus. Oke. Ya, gitu. Nyata responnya perbaikan, jadi dia udah ada urinnya juga, sudah bagus. Maksudnya perbaikan lah ya, bukan maksudnya ada respon lah tubuhnya diberikan antidotum tersebut. Berarti memang dia karena intoksikasi. Seperti itu. Gitu. Jadi benar-benar harus dilihat nih penyebab gagal ginjal itu apa gitu ya. Jangan sampai wah ini langsung bilang oh ini gara-gara minum obat sirup nih. Tidak serta-merta seperti itu ya. Oke, Mbak. Karena ada beberapa pasien gitu ya, ternyata dia tidak pernah mengkonsumsi obat sirup, tapi kena gagal ginjal akut juga. Jadi emang harus dicek bagaimana konsumsi air putihnya ataukah ada virus atau bakteri, ada infeksi atau tidak ya gitu. Ada beberapa juga case itu ya itu dari MISC tuh kayak gejala
post COVID-nya gitu loh. Jadi dia dulu pernah kena COVID. Nah sekarang dia terjadi penurunan urin bisa, bisa gitu. ya. Atau infeksi yang lain ada. Betul. Jadi benar-benar harus dicek begitu. Nah kalau mau ngecek salah satunya ke dokter ya berarti ya, ke dokter Agni. Konsultasi ke dokter Agni. Nah itu kalau seandainya sudah ketahuan nih kena gagal ginjal, yang harus dilakukan apa nih? Sebenarnya kita tidak berharap ya bunda anaknya kita kena gagal ginjal akut, tapi kalau sudah terlanjur kena itu apa yang harus dilakukan? Nah, gagal ginjal akut itu sebenarnya kan dia ada stadiumnya ya. Nah, kalau misalnya pada stadium awal, yaitu anaknya itu dijaga. Biasanya tuh dia ya cairannya dibatasin. Itu biasanya sih memang harus istilahnya rawat inap dulu ya di rumah sakit. Nanti itu diterapi gitu kan. Diterapi nih, maksudnya cairannya dibatasin lalu diberikan obat-obatan gitu kan ya. Nanti kalau memang dia tidak memerlukan istilahnya hemodialisa atau cuci darah, ya dia bisa pulang. Dan ada kalau misalnya tahapan awal dia bisa sembuh. Konsumsi obat gitu ya? Untuk awal, tapi kan kalau misalnya dia sudah kencing, sudah bagus, penyebabnya sudah diketahui nih, kan harus tahu dulu penyebabnya. Karena apa? Kalau karena infeksinya apa? Virus nih, diobatin dulu. Diobatin dulu tuh infeksi virus ya begitu. Karena kadang juga ada gagal ginjal karena penyakit ginjal tersendiri. Ada tuh kayak misalnya peradangan pada ginjal lah bilangnya atau bocor ginjal. Bocor ginjal tuh bisa menyebabkan juga gagal ginjal. Gitu ya, gagal ginjal akut. Nah, ini diobatin sih ginjalnya biar nggak bocor. Nanti gagal ginjal akutnya pun dia istilahnya perbaikan seperti itu. Oke, jadi harus cari penyebabnya dulu baru dilakukan proses pengobatannya. Ya, terapinya apa nih? Terapinya apa? Ya, gitu. kayak intoksikasi kan diberikan istilahnya antidotum atau penawarnya, dia perbaikan gitu kan. Jadi kemungkinan kalau tidak perlu memerlukan cuci darah ya dilihat dari nilai marker ginjalnya gitu. Kalau dia menurun bagus, kencing juga banyak, ya tidak perlu cuci darah. Tapi kalau memang yang berat gitu ya, mungkin diperlukan yang namanya cuci darah. Karena sekarang memang anak-anak itu angka istilahnya kayak hemodialisa atau cuci darah atau gagal ginjal itu memang meningkat. Ya. Dan salah satu ya teman-teman itu salah satu penyebabnya tadi ya karena ada kandungan zat yang ada di dalam obat sirup tersebut. Nah dengan adanya penawar. Bukan, dengan adanya beberapa jenis obat yang akhirnya dilarang peredarannya, terus itu akhirnya nanti diindikasi ada zat-zat yang bisa merusak ginjal. Itu dengan melihat kondisi seperti ini, apa yang bisa dipelajari ataupun menjadi tanggapan dari dokter anak? Dari kita itu ya berarti orang tua itu tidak boleh sembarangan memberi obat pada anak, harus berdasarkan rekomendasi dari dokter, seperti itu ya. Nah ini nih, sorry saya potong nih, sering banget nih ya orang tua sesuka hatinya dia aja tuh ngasih obat ya. Iya. Jadi kayak dosis, waktu pemberian, kan obat itu dia ada maksimal pemberian kan, dan ada maksimal dosis, apalagi kalau pada anak gitu kan. Pada anak tuh ada. Jadi kalau misalnya dosisnya melebihi gitu ya, jadi overdosis, nah itu bisa merusak bukan hanya ginjal, tetapi juga pada hati gitu. Ya, jadi makanya harus sesuai rekomendasi dokter dan dosisnya itu dari dokter seperti itu. Jangan orang tua memberi sendiri dan masih panas kasih lagi gitu kan, takutnya kan sering banget loh ya dok ya yang terjadi kayak gitu ya. Jadi kayak orang tua ya bunda yang akhirnya merasa sok pintar dalam tanda kutip, wah udah kasih ini aja sembuh kok gitu, padahal harusnya konsultasikan dulu ya ke dokter. Iya, perlu obat atau dia mungkin panas karena dehidrasi, diberikan cairan. Karena diare, kalau diare kan kadang dia keluar cairannya banyak tapi asupannya kurang sehingga kan suhu tubuhnya jadi meningkat. Jadi kan makanya dicari dulu penyebab panasnya tuh apa. Betul. Gitu. Kan tidak harus selalu dengan obat. Terus dengan ini kan sudah ada 5. Ada beberapa jenis obat. Nah kedepannya nih langkah yang diambil oleh dokter anak seperti apa nih melihat kondisi seperti ini? Ya, dokter anak tetap menunggu istilahnya keputusan dari Kementerian Kesehatan dan IDAI bahwa boleh apa belum untuk menggunakan obat sirup gitu kan. Tetapi kalau misalnya sudah boleh ya nanti kita memakai, karena kan anak-anak susah ya, apalagi anak bayi gitu, karena dikasih obat puyer pun mereka nyembur gitu kan, karena kan agak pahit ya gitu. Jadi ya kita tetap menunggu, semoga Kemenkes dan IDAI cepat dalam menginvestigasi obat-obat apa saja yang mengandung zat etilen glikol atau dietilen glikol tersebut. Oke, etilen glikol, dietilen glikol. Bener gak? Iya. Oke nih, jadi itu yang menjadi penyebabnya teman-teman netizen, etilen glikol dan dietilen glikol. Zat yang terkandung dalam obat sirup yang akhirnya menyebabkan gagal ginjal. Salah satunya. Terakhir nih, pesan dong buat ayah bunda terkait dengan obat sirup yang ditarik, jangan panik atau seperti apa?
dokter Ya, oke. ke situ. Nah, Oke. Untuk ayah bunda di rumah ya, jadi apabila anaknya sakit nih ya, bukan hanya panas badan tetapi batuk pilek pun gitu ya, tidak perlu panik dan tidak perlu buru-buru mengkonsumsi obat ya. Jadi ayah bunda pertama harus melihat dulu gitu ya, kenapa sakitnya, panasnya, suhunya berapa. Jika masih hangat, tidak terlalu panas tinggi, boleh ayah bunda memberikan asupan yang cukup berupa minum yang cukup, lalu juga mengkompres ya badannya. Apabila sudah dilakukan tahapan tersebut gitu ya, baru ayah bunda boleh konsul ke dokter untuk mendapatkan terapi yang terbaik untuk anaknya. oke. Satu lagi yang ingin saya tanyakan adalah terkait itu langkah-langkahnya, respon terhadap obat sirup yang ditarik ini seperti apa? Ya. Kira-kira apa yang harus ayah bunda tuh beresponnya harus seperti apa, dok? Ayah bunda tidak perlu panik ya. Apabila misalnya nih ayah bunda ada yang sudah mengkonsumsi obat yang memang 5 tersebut yang sudah ditarik, tidak perlu panik selama anaknya tidak ada gejala ya, gejala seperti gagal ginjal akut ya, seperti penurunan urin atau urinnya berkurang gitu ya, tidak perlu panik, stop saja obatnya sambil dipantau. Jika ada muncul gejala-gejala gagal ginjal akut, ayah bunda boleh datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, terima kasih Dokter Agni Hartati, luar biasa sekali. Semoga ini bermanfaat terkait dengan obat sirup yang dilarang karena menjadi salah satu penyebab gagal ginjal akut pada anak. Yang jelas tadi jangan terlalu bereaktif, langsung kunjungi dokter anak, salah satunya Dokter Agni untuk konsultasi sehingga tahu langkah-langkah yang harus diambil itu seperti apa. Thank you banget ya dok, udah datang ke Obras. Kita jadi teman-teman netizen, ayah bunda nih jadi tahu nih ternyata memang obat sirup yang ditarik itu penyebabnya ini loh, bukan karena memang serta-merta ditarik gitu dan bukan karena pemerintah males, tapi memang penyebabnya baru diketahui sekarang sehingga memang hasil dari penelusuran itu, penelitian itu barulah pemerintah mengambil kebijakan, keputusan bahwa wah ini harus di stop. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Dan tentu saja jangan panik nih. Jangan panik, jangan bereaktif. Emang agak susah ya. Karena kita juga kalau ngomong ayah bunda disuruh jangan panik gitu. Kita sok tahu lu gitu. Saya nih yang punya anak biasanya kayak begitu kan. Betul. Gitu mereka kan kadang-kadang aduh saya yang punya anak nih. Tapi setidaknya ketika ada kejadian seperti itu mencoba untuk berpikir secara logis gitu sehingga mengambil keputusan yang bijak. Sekali lagi thank you ya dokter, nanti kita undang lagi ke Obras untuk membahas isu-isu menarik lagi. Soalnya kalau berbicara soal anak, berbicara soal kesehatan, ini banyak sekali isu-isu yang menarik untuk diperbincangkan. Semoga nggak ada lagi ya isu-isu yang mengerutkan jidat, membuat ibu, ayah dan bunda ini panik gitu. Semoga kedepannya sudah tidak ada lagi kalau gitu. Thank you lagi sekali lagi. Sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu nih teman-teman netizen, ayah bunda semuanya. Semoga obrolan kita kali ini terkait dengan penarikan obat sirup yang dilarang karena berdampak pada gagal ginjal akut ini bisa bermanfaat buat ayah bunda semuanya, teman-teman netizen semuanya. Dan jangan lupa apa yang disampaikan oleh Dokter Agni tadi di-share, disampaikan juga ke teman-teman yang lain sehingga benar-benar informasinya itu menyebar luas sehingga bisa mengambil keputusan yang bijak jika ada ataupun menemukan problem seperti ini. Thank you sekali lagi. Saya udah thank you 4 kali nih. Sekali lagi saya dapat gelas cantik nih. Kita jumpa lagi ya nanti teman-teman netizen di episode selanjutnya di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Saya tutup. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen. Thank you. Bye.